Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kita Studio Gadget. Kali ini kita akan mereview MacBook Pro 2015. Apakah masih worth it untuk 2020? Mari kita simak review kali ini. MacBook Pro 2015 produk dari Apple. Dia lahir di California. Untuk di Indonesia kebanyakan yang masih beredar dari body yang unibody, sebelumnya masih dari plastik. 2008 masih ada, dari 2009 sampai 2012 yang masih kebanyakan orang pakai di Indonesia juga masih ada. Untuk kali ini kita akan mereview yang untuk fitur yang untuk sekarang 2020 masih oke. Contohnya ini yang akan saya review, MacBook Pro 2015 dengan macOS yang bawaannya adalah macOS Mojave yang seri version 10.2. Sekarang udah di-upgrade jadi macOS Catalina yang tipe version 10.15 dengan prosesor yang dibekali prosesor Intel Core i5 dan kecepatan 2,7, turbo boost 3,1 dan menggunakan RAM ada yang tipe 8GB LPDDR3 dan 16GB LPDDR3. Untuk layarnya sendiri mulai 2012 tipe udah yang LED sampai sekarang yang 2019 yang baru rilis udah menggunakan Intel Iris. Untuk yang 2015 ini dia menggunakan Intel Iris Graphics 6100 dengan 1536 megabit grafiknya dedicated. Lalu untuk storage-nya sendiri di Indonesia ada dua jenis. Yang pertama 128GB dengan bawaan dari Apple, sama yang satunya 256GB. Untuk baterainya sendiri dia menggunakan dari Apple. Untuk kapasitas fullnya sekarang 6000 mAh kapasitinya. Untuk yang seri ini sekarang karena penggunaannya juga udah second, dia menggunakan CC-nya udah dipakai selama 359 kali. Oh ya, CC itu adalah penggunaan kita untuk charge. Jadi charge untuk selama kita menggunakan MacBook, kita akan mengecas MacBook setiap kali. Hitungannya setiap kali dari 0% sampai 100%, dia hitungannya satu kali CC. Dan untuk ketahanan baterai untuk MacBook Pro dengan kapasitas 6000 mAh cukup banget untuk membantu kita dalam kegiatan satu hari. Satu hari full kita masih bisa pakai. Walaupun pemakaiannya juga sering-sering sih. Kalau untuk gunakan langsung sekali jalan itu paling 6 sampai 7 jam masih oke. Keunggulan dari MacBook Pro 2015 yang sekarang ini, dia memakai itu tadi, layar yang udah pakai Intel Iris display. Jadi layarnya lebih tajam dengan resolusi 2560x1600 pixel. Itu udah mumpuni banget buat kita yang suka grafik atau editing, itu juga udah bagus banget. Dari segi body, ini dari 2015 itu ada penyempurnanya dari 2012 yang terakhir. Yang lain itu juga udah slim, jadi bodinya udah ringan. Dengan berat paling 1,8 kg, itu juga mudah banget dibawa dan slim banget untuk dibawa. Sekarang untuk fiturnya, di sini ada yang di sisi kiri ada port charger, ada port Thunderbolt-nya ada dua, USB 3.0-nya satu, sama audio jack 3.5. Sama yang di sisi kanan ada port USB 3.0, ada HDMI port sama SD card port. Lalu untuk keyboardnya sendiri dari 2012 sampai 2015 udah lebih sempurna sih, sama juga ketinggian ini cahaya layar sama cahaya ini udah pas banget. Jadi kita kalau pas ngerjain malam juga pakai keyboard yang juga udah enak. Bisa diatur juga untuk kerendahannya, ada sampai 12 sampai 10 kali pengaturannya ada. Bisa dicek langsung. Lalu ini untuk kapasitas SSD, sebenarnya untuk fitur update udah tidak ada, tapi kalau dari penggunaan Mac itu sudah bagus banget. Dengan kapasitas 128 udah menunjang penggunaan kita. Dengan 256 itu fitur yang terbaru sih. Jadi 2015 ada dua seri yang masuk ke Indonesia, ada yang 128 sama 256GB. Untuk 2015 sendiri warnanya cuma ada satu, yaitu warnanya cuma silver aja. Jadi yang untuk warna grey kita temukan di 2016 ke atas. Itu warna baru dari MacBook Pro 2016 sampai 2019 yang terbaru ini. Dengan resolusi 2560x1600 tadi, kita pakai layar yang 13,3 inch. Jadi tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil untuk kita. Jadi pas kalau untuk mau dipakai apapun juga masih oke.
Untuk aplikasi Mac-nya sendiri dia tidak ada bawaan sih. Kalau pengen mau aplikasi-aplikasi tambahan bisa download. Kalau yang gratis seperti aplikasi-aplikasi web dan lain-lain masih oke. Tapi kalau untuk yang Microsoft dan lain-lain itu mending mesti berbayar. Dan yang untuk lagi di MacBook Pro 2015 dia cuma pakai single VGA, jadi VGA-nya cuma Intel Iris Display aja. Fitur lain yang ada di MacBook Pro yang tidak kita temukan di laptop biasa, yaitu ada fitur AirDrop yang memungkinkan untuk kita mindah data tanpa harus pakai kabel lagi, tinggal sama dengan koneksi WiFi yang kita gunakan dengan dua MacBook yang sama. Kita gunakan koneksi yang sama dengan semisal satu koneksi aja, itu bisa untuk koneksi, kita bisa transfer data langsung tinggal copy aja, jadi tidak usah pakai flash disk atau dan lain-lain. Untuk WiFi nya dia pakai 802.11 yang seri AC. Jadi kalau untuk dibandingkan laptop biasa udah seri paling kencang sih, dengan penangkapan sinyal paling akurat. Oh ya, speaker yang digunakan untuk MacBook Pro ini dia buatan dari Apple sendiri. Yang 2012 kemarin pakai yang Vogue, yang seri Vogue itu udah kencang banget sih. Tapi untuk penyempurnaannya yang seri ini speakernya udah lebih balance, jadi kanan kirinya kita bisa atur sendiri. Untuk suaranya lebih jernih daripada yang Vogue 2012. Jadi ini 2015 ini penyempurnaannya dari MacBook yang kemarin-kemarin. Harga MacBook Pro 2015 yang beredar di pasaran Indonesia sekitar 12-13 juta dengan kondisi masing-masing sih, dengan tingkat kemulusan yang bagus, masih harganya juga bagus juga. Untuk yang beredar untuk 128 di Indonesia harganya kalau untuk secondnya sekarang 12,5 juta. Kalau untuk barunya dulu sekitar 18-20 juta dengan berbeda kapasitas storage-nya aja. Kesimpulan dari review ini, dengan MacBook Pro 2015 ini adalah penyempurna dari MacBook Pro yang lama. Jadi dia udah pakai port Thunderbolt yang tidak ada di MacBook Pro yang lama. Jadi untuk sekarang sih masih worth it banget, sampai 2020 ke atas masih oke sih dengan penggunaan yang oke. Untuk grafis oke, untuk suara juga oke. Pokoknya Pro 2015 ini masih worth it untuk 2020. Sekian dari review kali ini untuk MacBook Pro 2015. Subscribe channel YouTube kami dan klik klik suka untuk kalau suka video ini, klik kalau tidak suka, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih.